Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sangat senang dapat kembali bertemu dengan para ibu dan adik-adik yang hebat-hebat, baik yang ada di Indonesia dari ufuk barat Sabang sampai ke ufuk timur Merauke, juga para ibu dan adik-adik khususnya yang ada di Malaysia dan Amerika, serta negara-negara lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Demikian juga dengan para bapak yang sedang berjuang untuk keluarga yang dikasihi dimanapun berada. Kiranya sukacita damai sejahtera Allah melingkupi kita semua. Amin. Khusus bagi para bapak, ibu, dan adik-adik yang baru bergabung, saya sarankan untuk juga mendengar khotbah kesaksian ini dari episode pertama dan kedua, serta kesaksian Pendeta Dr. Andi agar mendapatkan alur cerita kesaksian yang lengkap. Namun sebelumnya, subscribe dulu video ini untuk mendapatkan video berikutnya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Amin. Saudara, pada pertemuan khotbah kesaksian ketiga ini, saya ingin meneruskan kelanjutan kesaksian sebelumnya. Pada episode kedua diceritakan bahwa semua urusan administrasi untuk pernikahan kami sudah selesai. Namun persoalan lain timbul. Pada waktu itu, Pendeta Andi yang statusnya masih penginjil lepas atau penginjil kampung mau menikahi saya hanya bermodal iman, seperti yang dia ajarkan kepada para muridnya, termasuk saya di kelas pusat pelatihan penginjilan. Suatu kali dia datang menemui saya meminta dukungan doa. Lalu saya tanya pergumulannya apa. Mohon kepada Tuhan agar tingkap-tingkap langit dibuka supaya perbendaharaan surga dibuka dan berkatnya mengalir ke pundi-pundi yang sudah disediakan, sembari mengutip ayat dari Yohanes 15 ayat 7. Di sana dikatakan demikian, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Mendengar penjelasannya, saya gantian bertanya, "Om, serius kalau dananya belum tersedia?" "Belum," jawabnya sembari tertawa. "Hahaha, tenang aja kamu, Tuhan pasti sudah sediakan," ujarnya meyakinkan saya. Saya pun diam sejenak dan segera mengambil tindakan iman dengan cara berdoa dan berpuasa, sembari mengamini ayat yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 7. Saya berupaya untuk meyakini firman Tuhan dengan iman agar ayat yang dicatat dalam Yohanes 15 ayat 7 itu dapat terwujud dalam kehidupan kami. Meskipun terkadang manusia daging saya memberontak, bagaimana mungkin mau menikahi gadis orang, dana tidak tersedia. Ada-ada saja Om Andi ini. Atau apakah saya harus membatalkannya? Atau saya kembali saja ke pusat pelatihan penginjilan di Medan, bergabung dengan teman-teman saya yang lain untuk meneruskan pendalaman Alkitab di sana? Pikiran-pikiran pesimis seperti itu acap kali datang dan timbul tenggelam. Namun, saya segera menyadari bahwa iblis, terutama pacar gaibnya, tidak akan senang dengan rencana pernikahan kami ini. Soalnya Pendeta Andi pernah berkata kepada saya, "Kalau kamu mau menjadi istri saya, kamu harus belajar bagaimana bertempur melawan roh-roh jahat, terutama mantan pacar gaib saya dan guru-guru gaib saya," ujarnya suatu hari kepada saya. Saya mulai menyadari bahwa musuh saya bukan manusia, melainkan roh-roh jahat yang datang untuk membatalkan rencana pernikahan kami. Saya mulai menanamkan tekad bahwa saya tidak mau gagal oleh karena roh-roh jahat tersebut, sebagaimana yang dialami oleh pendahulu saya, yaitu para wanita yang pernah dekat dengan Pendeta Andi. Pertanyaannya, bagaimana saya dapat menggempur roh-roh jahat tersebut agar mereka tidak mendekat bahkan menyentuh kehidupan saya? Alkitab dalam Matius 17 ayat 21 mengajarkan kepada saya agar melakukan doa dan puasa.
Artinya, saya harus melakukan peperangan rohani. Apakah peperangan rohani itu? Peperangan rohani adalah pertempuran yang terus berlangsung antara yang baik dan yang jahat, antara Allah dan iblis. Oleh karenanya, pertempuran ini terjadi di alam roh, bukan di alam fisik. Untuk menghadapi peperangan rohani ini, saya harus memahami apa arti dari pertempuran ini. Senjata atau alat pertahanan apa saja yang tersedia bagi saya, dan bentuk-bentuk serangan yang harus saya hadapi. Pada waktu itu saya mulai mempersiapkan diri dengan cara membangun benteng pertahanan secara rohani, yaitu 1. Memohon kuasa darah Yesus melalui doa untuk menutup bungkus kehidupan saya, sebagaimana dicatat dalam Wahyu 12 ayat 11. Di sana dikatakan demikian, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang percaya yang setia di bumi mengalahkan iblis dengan jalan dibebaskan dari kuasanya oleh darah anak domba, dengan membulatkan tekad untuk membela Kristus dan dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Saudara, ayat ini merupakan senjata pertama yang saya gunakan untuk membentengi diri saya dari serangan roh-roh jahat. 2. Firman Allah yang menjadi ketopong keselamatan, sebagaimana dicatat dalam Efesus 6 ayat 17. Di sana dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa pedang roh adalah senjata orang percaya untuk menyerang dalam peperangan melawan kuasa kejahatan. Iblis akan berusaha sedapat-dapatnya untuk merobohkan atau menghancurkan keyakinan orang Kristen akan pedang itu, yaitu firman Allah. Oleh karenanya, ini merupakan benteng saya yang kedua agar saya tetap percaya kepada kuasa firman Tuhan. 3. Kuasa pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran juga saya gunakan sebagai benteng ketiga untuk menghempang gempuran kuasa kegelapan. Pemahaman kita terhadap darah Yesus dan rema firman Allah membuat orang percaya menaikkan pujian dan penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar membuat kita berkenan di hati Allah, dan hal itu mendatangkan otoritas atau wibawa ilahi. 4. Berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan, sebagaimana dicatat dalam Efesus 6 ayat 14. 5. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebagaimana dicatat dalam Efesus 6 ayat 16. Ayat ini merupakan benteng kelima. Mengapa? Sebab dengan perisai iman tersebut, saya akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 5 senjata Tuhan tersebut saya gunakan untuk membentengi diri saya dalam peperangan rohani ini dari serangan roh-roh jahat, terutama dari mantan pacar gaib pendeta Andi yang jahat itu. Lalu senjata apa yang saya gunakan untuk menggempur habis roh-roh jahat tersebut? Paling tidak ada 5 senjata yang saya siapkan dalam peperangan rohani tersebut, yaitu 1. Kuasa nama Yesus, sebagaimana dicatat dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan demikian, ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Oleh karena nama Yesus, segala sakit penyakit lenyap, begitu juga roh-roh jahat dan semua penguasa teritorial gentar dan takluk. 2. Kuasa doa dan puasa.
Berdoa setiap waktu di dalam roh untuk segala orang kudus, sebagaimana dicatat dalam Efesus 6 ayat 18. Tuhan Yesus menambahkan dengan puasa, karena ada hal-hal yang bisa ditaklukkan hanya dengan doa dan puasa. Berdoa dalam roh akan membangun manusia rohani kita, dan Roh Kudus akan membantu kita dalam berdoa bagi orang-orang kudus. 3. Firman Allah yang menjadi pedang roh, Efesus 6 ayat 17. Setiap perkataan Tuhan yang kita ingat dan menjadi rema akan menjadi senjata untuk menyerang balik argumentasi setan. 4. Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, Efesus 6 ayat 15. Kerelaan hati dalam memberitakan Injil mendatangkan kerajaan Allah. Sama seperti Yesus yang melayani dan memberitakan Injil dengan tulus hati, penuh belas kasihan dan tanpa paksaan. 5. Kuasa perkataan kesaksian, Wahyu 12 ayat 11. Ada beberapa kesaksian. A. Kesaksian perubahan hidup orang Kristen karena kasih Yesus. B. Kesaksian karena ketaatan kita pada firman-Nya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia yang menghasilkan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan C. Kesaksian karena jiwa-jiwa yang diselamatkan. Contoh seperti yang sedang saya lakukan ini. Ketiga hal kesaksian anak-anak Allah bisa dinyatakan dalam bentuk tulisan, perkataan atau lisan, maupun nyanyian syukur. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus menghidupi dan menggunakan ke-10 senjata ampuh yang diberikan Allah tersebut untuk melawan tipu muslihat dan dakwaan iblis. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus menghidupi dan menggunakan ke-10 senjata ampuh yang diberikan Allah tersebut untuk melawan tipu muslihat dan dakwaan iblis. Demikian juga dengan kami. Ternyata Pendeta Andi yang berada di kota Medan melaksanakan peperangan rohani sebagaimana saya lakukan di gereja kecil di sebuah desa yang jauh dari keramaian, di mana saya mengikuti konseling pranikah. Berhasilkah kami dalam menghempang serangan roh-roh jahat tersebut sehingga pernikahan yang dirancang dengan iman tersebut dapat dilaksanakan? Puji Tuhan, berkat pertolongan Tuhan, akhirnya kami dapat memenangkan peperangan rohani. Kuasa darah Yesus Kristus benar-benar menutup kehidupan kami berdua, sehingga rencana pernikahan kudus tersebut dapat dilaksanakan. Roh-roh jahat, khususnya mantan pacar gaib Pendeta Andi yang selalu menggagalkan keinginannya untuk membangun rumah tangga yang diimpikannya selama ini, tidak mampu mendekat oleh karena kuat kuasa Tuhan tercurah atas anaknya. Saya pribadi sangat terharu atas kebaikan Tuhan, sehingga mulut bibir saya senantiasa mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Seruan ucapan syukur tersebut terus saya naikkan dalam setiap doa saya. Tepatnya tanggal 7 November 2004, Minggu pagi, di sebuah gereja kecil jauh dari keramaian, pernikahan kudus tersebut dilaksanakan. Pagi itu cuaca sangat cerah, namun angin gunung yang berhembus sepoi-sepoi dengan lembut menerpa wajah saya. Dinginnya udara pagi membuat hati saya semakin sejuk dan damai. Saya merasakan hadirat Tuhan nyata melalui doa yang dinaikkan oleh para pendoa di gereja untuk menyambut acara kudus ini. Satu persatu jemaat mulai berdatangan ke gereja. Dengan wajah ceria mereka menyalami saya. Namun saya belum melihat Pendeta Andi tiba. Sementara acara akan segera dimulai. Seiring puji-pujian dinaikkan, Pendeta Andi tiba bersama pendampingnya. Saya melihat Bapak Caniago bersama Pendeta Andi mewakili mempelai laki-laki. Jam 10 pagi tepat acara ibadah pernikahan dimulai. Gedung gereja dipenuhi oleh jemaat yang datang.
Pagi itu mereka melihat kebesaran Tuhan karena salah seorang anak manusia dari Bani Ismail dimenangkan bagi kemuliaannya, siap diutus untuk pekerjaan Tuhan di ladang misi, suatu panggilan kudus yang tidak pernah dibayangkan bahkan dicita-citakannya sebelumnya. Ibadah yang hikmat membawa saya menerima urapan Tuhan. Saya tidak tahu berkata apa selain ucapan syukur yang keluar dari lubuk hati yang terdalam melalui mulut bibir saya, sembari berkata, "Engkau baik Tuhan." Hanya kata-kata itu yang dapat saya ucapkan kepada Tuhan untuk menggambarkan kasih-Nya dan pemeliharaannya yang tak terhingga. Perlahan saya mulai merasakan air mata membasahi pipi, melunturkan makeup di wajah saya. Rasa sukacita berubah menjadi kesedihan. Tiba-tiba saya merasakan kesunyian. Hati saya berkata, tidak ada kedua orang tua yang datang untuk mendampingiku di pernikahan kudus yang kualami sekali dalam seumur hidupku. Bahkan saudara-saudara kandungku, adik-adik, paman, bibi, dan keluarga besar lainnya, aku tidak ada melihat mereka ada di sekitarku. Apalagi memberikan ucapan selamat dengan wajah senyum. Aku seorang diri, aku benar-benar merasa sendiri dan sunyi. Itulah seruan hati saya. Tak terasa air mata mengalir deras dan hal ini menjadi perhatian ibu dan bapak gembala. Mereka datang menghampiri saya sembari berkata, "Jangan sedih Inang, meskipun keluargamu tidak ada di sini." Dengan lembut mereka berdua mendekap dan memeluk saya. Pada waktu itu, saya merasakan Roh Kudus memakai mereka berdua, sehingga saya merasakan dekapan dan pelukan Tuhan melalui Bapak dan Ibu Gembala. Pelukan yang membawa damai sejahtera dan sukacita yang tak terhingga. Kesedihan yang saya alami perlahan sirna berubah menjadi senyum kemenangan untuk menatap masa depan yang lebih baik yang telah Tuhan sediakan. Roh Kudus mengingatkan saya akan janji-janji Tuhan yang luar biasa itu, sehingga membuat saya tegar. Namun di sisi lain, gantian Pendeta Andi yang bercucuran air mata yang sempat mengganggu acara pemberkatan. Karena terharu bahwa akhirnya, karena pembelaan Tuhan, dia dapat melangsungkan pernikahan kudus. Mungkin dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Karena memang tak satu orang pun keluarga besarnya yang muslim itu datang untuk menghadiri hari pernikahannya. Itulah harga yang harus kami bayar berdua ketika memutuskan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Acara pernikahan kudus bagi kami berdua itu diselenggarakan di luar bayangan saya. Betapa tidak, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa Pendeta Andi pada waktu itu masih seorang penginjil lepas, penginjil kampung yang hidupnya bergantung penuh dengan kasih karunia Tuhan. Suatu kehidupan yang mengandalkan iman saja, sebagaimana yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Dia bukan hanya pintar mengajar saja, tetapi dia praktekkan dalam kehidupannya. Kali ini dia menikah berdasarkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, pada waktu itu saya merasa terkejut karena yang memberkati kami berdua sebagai suami istri bukan Bapak Gembala di mana saya mengikuti konseling pranikah. Namun Bapak Pendeta Dr. Parlim Napitupulu, salah seorang pengurus pusat di bidang luar negeri Gereja Bethel Indonesia. Bapak ini datang jauh-jauh dari Jakarta bersama istrinya, Ibu Emi Borupardede, ke sebuah desa kecil hanya untuk memberkati kami. Bagi saya ini merupakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, mengingat betapa sibuknya Bapak Pendeta dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan sehari-harinya. Kembali peristiwa ini membuat saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Dia baik. Seusai acara pemberkatan, kami mulai makan bersama dengan jemaat Tuhan yang luar biasa yang telah turut dalam acara pernikahan kudus. Ucapan selamat dari para jemaat kami terima dengan sukacita. Sejak itu saya resmi menjadi Nyonya Andi, penginjil kampung. Jam 4 sore kami berdua meninggalkan gereja dan bergegas kembali ke kediaman Pendeta Andi.
Setiba di tempat kediamannya, saya merasa terkejut karena pendeta Andi yang pernah menikmati kemewahan hidup ketika masih bekerja dengan orang asing tersebut, ketika membawa saya pulang tinggal di kamar yang kecil dan sempit, hanya ada satu tempat tidur kecil. Kalau saya tidak salah, ukuran kamarnya 3 kali 3 meter dan semua kegiatan dilakukan di kamar itu. Jujur, bagi saya, keadaan tersebut tidak membuat saya kecil hati atau tawar hati. Mengapa? Karena Roh Kudus kembali mengingatkan saya pada peristiwa yang dihadapi oleh Yusuf. Sebagaimana saya sampaikan pada episode kedua, Yusuf walaupun tidak mempunyai apa-apa terkecuali sehelai kain yang melekat pada dirinya, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat berhasil dan kaya karena dia memiliki Tuhan. Demikian juga dengan pendeta Andi. Bagi saya dia adalah seorang yang berhasil dan sangat kaya karena dia memiliki Tuhan Yesus. Prinsip inilah yang menjadi pegangan hidup saya sampai sekarang. Dengan demikian, saya dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Meskipun faktanya kami sering puasa terpaksa di awal-awal pernikahan dan pelayanan kami. Dibutuhkan sedikit kesabaran untuk menerima janji-janji Tuhan. Mengapa? Karena waktunya Tuhan tidak sama dengan waktunya manusia. 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Oleh karenanya, untuk berhasil menjalani kehidupan kita sehari-hari dibutuhkan pengurapan. Kalau kita berbicara tentang pengurapan, mestinya kita juga harus mengenal jenis-jenis pengurapan. Ada 3 jenis pengurapan yang Tuhan sediakan bagi orang percaya, yaitu pengurapan kusta atau leper anointing, pengurapan imam atau priestly anointing, dan yang terakhir pengurapan raja atau kingly anointing. Bagaimana penggunaan 3 pengurapan tersebut akan saya bahas pada sesi firman pengajaran. Namun yang jelas, pada zaman perjanjian lama, ketiga pengurapan tersebut digunakan secara terpisah. Artinya, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapat pengurapan tertentu. Berita baiknya bagi kita yang hidup di dalam perjanjian baru, ketiga pengurapan tersebut tersedia di dalam Kristus. Ketiga pengurapan tersebut ada di tangan saudara. Bagaimana cara melepaskannya? Dibutuhkan sedikit waktu dan komitmen untuk mempelajarinya. Amin. Saudara, rahasia saya dapat menjalani setiap tahapan atau proses kehidupan dalam berjalan bersama dengan Tuhan adalah pengurapan atau anointing tersebut. Sebesar apapun masalah atau problema yang ada di hadapan kita, semuanya dapat kita lalui karena pengurapan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bagaimana Tuhan mengajar dan memproses kehidupan kami selanjutnya akan menjadi pembahasan kita di sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, yang senantiasa baru yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat setiap para pendengar ya Bapa dimanapun mereka berada. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Minyak yang baru itu mengalir memenuhi kehidupan mereka, dan mereka yang mengalami pergumulan ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawab setiap pergumulan mereka, apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan yang mereka alami saat ini Tuhan, Engkaulah jawaban dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberikan jawaban dan membuka setiap pintu-pintu untuk jawaban setiap doa mereka ya Tuhan, baik itu bapak-bapak, baik itu ibu-ibu dan adik-adik dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati mereka, biar Tuhan yang mengurapi mereka, dan Tuhan yang membangkitkan iman kepercayaan mereka kepadamu, sehingga mereka ketika pergumulan mereka hadapi ya Tuhan, mereka tetap bersandar penuh kepadamu, mereka tetap mengandalkan Tuhan, mereka tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat mereka
mereka yang sakit, mereka boleh disembuhkan. Buat mereka yang terikat, mereka boleh dibebaskan, dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Buat mereka yang putus pengharapan, mereka boleh menemukan pengharapan yang di dalam Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan. Bangkitkan mereka ya Tuhan, sehingga kemuliaan-Mu yang terpancar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, biar Engkau terus bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.